Coba ditanya itu ke teman-teman Papua, apakah mereka butuh jalan Trans Papua? Siapa yang butuh? Orang Indonesia kah? Atau orang Papua kah? Yang saya mau bilang adalah pembangunan itu penting, perlu. Tetapi bagaimana proses perencanaan pembangunan dan implementasi pembangunan itu dilakukan dengan mengedepankan kemanusiaan. Coba kita cek dalam hasil pembangunan Human Development Index di Papua. Orang Papua asli HDI-nya rendah. Orang non-Papua yang datang ke Papua HDI-nya meningkat. Artinya siapa yang bisa menikmati triliunan rupiah dari dana otsus? Bukan orang Papua. Itu fakta gitu. Saya mau lempar ke Pak Gubernur, bagaimana? Orang Papua butuh kehidupan, bukan pembangunan. Gitu. Dan apakah pendekatan infrastruktur seperti tadi contohnya yang sudah dilakukan itu belum menjawab persoalan real? Itu bukan orang Papua. Orang Papua tidak pernah lewat jalan yang dibangun. Mereka tidak punya apa-apa. Mereka perlu kehidupan. Di tanah yang subur dan penuh warna di Papua, aku, Lukas NMB, memulai perjalanan hidupku sebagai seorang visioner. Lahir dari rahim tanah yang kaya, di kampung Mamit yang tersembunyi di balik kabut pagi, aku menghirup napas pertama pada 27 Juli 1967. Dikelilingi oleh suku Lani yang gagah dan penuh kearifan. Sebagai anak yang hidup bertetangga dengan alam, aku belajar berjalan di bawah naungan pohon-pohon tinggi dan bermain di sungai-sungai yang jernih. Aku mendengarkan cerita-cerita leluhur dan melihat bagaimana mereka hidup selaras dengan alam. Di SD PPGI Mamit, aku mengejar kata-kata pertama yang membuka dunia baru bagiku. Aku belajar tentang sejarah bangsaku dan mimpi-mimpi yang ingin kurealisasikan. Pendidikan tinggiku aku tempuh di Universitas Samratulangi di Sulawesi, mengambil jurusan ilmu politik. Aku kembali ke Papua pada tahun 1995 dan diterima sebagai pegawai negeri sipil pada tahun 1996. Karierku bersemi seperti pohon cendana, mulai dari kantor Sospol Kabupaten Merauke hingga ke puncak sebagai gubernur Papua. Aku mengambil langkah-langkah berani untuk memajukan pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat ekonomi lokal. Aku menabur benih pembangunan dan kesejahteraan, berharap mereka akan tumbuh menjadi hutan yang rindang untuk rakyatku. Aku memperjuangkan hak-hak adat dan keberlanjutan lingkungan. Perjuanganku tidak hanya di bidang pembangunan, tetapi juga dalam menghadapi tantangan hukum dan politik. Pada September 2017, aku dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Dan kemudian aku dinamakan sebagai saksi dalam kasus penyelewengan dana beasiswa di Papua. 5 tahun kemudian, pada September 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi melaporkan bahwa aku menjadi tersangka atas penyelewengan dana pemerintah karena telah menghabiskan uang tersebut di kasino di Singapura dan Australia. Pada Januari 2023, aku ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia. Tak selamanya langit Papua biru. Badai kontroversi pun datang. Namun aku menghadapi tantangan ini dengan integritas dan keberanian, berusaha membersihkan nama baikku. Pada 26 Desember 2023, aku, Lukas NMB, mengucapkan selamat tinggal bagi rakyat Papua dan dunia. Gagal ginjal mengakhiri perjalanan hidupku, namun semangatku tetap hidup, bersemayam di hati setiap anak Papua yang bermimpi. Aku akan dikenang bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi sebagai penjaga mimpi dan harapan yang percaya bahwa setiap anak tanah Papua adalah benih dari masa depan